Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjalankan ibadah puasa ini yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka rasa kesyukuran itu hendaknya kita juga sertai dengan bahwa kita juga meraih apa yang ditujukan daripada ibadah puasa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah surah 85 adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Izinkan kami menyebutkan tanda orang bertakwa sebagai ada 4 yang kita bisa sebutkan. Yang pertama adalah orang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ibadah puasa kita dididikkan untuk berpuasa dari sejak fajar sampai maghrib, maka kita takut jika puasa kita rusak dengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tahan sampai dibenarkan untuk kita berbuka, yaitu sampai maghrib. Ajaran berpuasa, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang diperintahkan Allah dikerjakan, mana yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Yang kedua, tanda orang bertakwa adalah orang yang semakin dekat dengan Al-Quran. Dia mengamalkan Al-Quran. Pekerjaan rumahnya banyak. Semua yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pekerjaan rumahnya untuk diamalkan. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi lebih daripada itu adalah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bermuhasabah, sebahagian besar sudahkah Al-Quran kita jalankan atau masih sebahagian kecil. Orang yang bertakwa adalah orang yang semakin dekat, akrab dengan Al-Quran. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa adalah disebutkan sebagai orang yang sederhana. Hidupnya tidak bermewah, tidak berlebih-lebihan. Ajaran puasa mengajarkan misalnya ketika kita berbuka, contoh dari Rasulullah SAW, teladan dari beliau SAW, misalnya kita cukup untuk ketika berbuka dengan beberapa teguk air saja dan beberapa butir korma. 3 butir korma disebutkan. Tidak perlu kita berbanyak-banyak ketika berbuka yang hanya menimbulkan madarat saja. Bisa tidak nilai daripada kesederhanaan dari kita beribadah puasa kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Boleh kita kaya, boleh, tidak ada halangan. Boleh kita merengkuh dunia, tidak ada halangan. Tapi semua yang kita perolehkan itu hendaknya tetap menjadikan kita sederhana, tidak berlebihan. Dengan diantaranya jika kita misalkan berharta, banyak Allah kasih harta, kita sebarkan, kita terbarkan, banyak bersedekah dan seterusnya dan sebagainya. Entoh yang akan kita bawa juga ketika kita meninggal dunia hanya selembar 2 lembar kain saja. Yang terakhir, tanda orang yang bertakwa disebutkan sebagai orang yang pandai bersiap untuk hari perjalanan yang sangat panjang. Disebutkan al-isti'adad li yaumir rahim. Tanda orang bersiap untuk hari yang panjang, hari kematian ini adalah kesucian dirinya, jiwanya, hatinya, pikirannya. Ibadah puasa mengajarkan supaya orang jangankan perbuatan-perbuatan kotor yang besar kita lakukan, berdusta, berzina dan seterusnya dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang merusak pahala ibadah puasa kita juga jangan kita kerjakan. Al-Imam Shaltut di dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah, meski mungkin ada sebagian yang tidak setuju, pernah mengatakan bahwa orang yang berpuasa adalah orang seperti malaikat kecil. Kenapa? Putih hatinya, bersih pikirannya, tidak ada pikiran-pikiran kotor orang berpuasa itu. Idealnya seperti itu. Kalau dia melakukan puasa secara benar, insya Allah mudah-mudahan kita tercatat menjalankan ibadah puasa kemarin selama sebulan puasa dengan benar misalnya, maka modal untuk kita menuju hari kematian, karena kita dididikkan untuk bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya, kita pertahankan nanti nilai kesucian ini pada kehidupan yang akan datang. 4 nilai yang kita dapatkan dari ibadah puasa: nilai kedisiplinan kepada Allah, nilai kebaikan dari akrab dengan Al-Quran, nilai kesederhanaan, dan nilai kesucian, kebersihan menghadapi kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.